Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan kantor hukum berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Saya Muhammad Seka Aulidanova, NIM 131210076. Dengan saya Stefano Oria Cabora dengan NIM 13121000277. SF Law Firm. SF Law Firm bersedia untuk menangani dan memberikan solusi hukum terbaik bagi klien kami dalam berbagai masalah hukum yang dihadapi. Kami akan memberikan layanan dari lawyer atau advokat berpengalaman sesuai bidang yang ditangani. Alamat kami ada di Jalan Benowo nomor 95 Surabaya. Visi menjadi menjadi kan- visi menjadi kantor hukum yang andal dengan mengedepankan profesionalitas, komitmen, dan berintegritas. Misi kami adalah berkomitmen dalam penegakan hukum, memberikan layanan hukum yang baik, bersahabat, dan ramah bersama klien dengan tetap mengupayakan kepuasan klien atas jasa profesi. Pengelolaan kantor hukum yang efektif biasanya mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum yang ketat, manajemen risiko, dan praktik yang etis dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Terapkan prosedur yang jelas, atur struktur organisasi yang efisien, dan prioritaskan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Good corporate governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Pelaksanaan prinsip tata kelola didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014 tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Penjabaran landasan pelaksanaan tata kelola tersebut juga diperjelas dalam anggaran dasar perusahaan, pedoman-pedoman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses manajemen di dalam manajemen kantor adalah suatu sistem rangkaian aktivitas manajemen kantor. Terdiri dari kegiatan-kegiatan subsistem-subsistem yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pola sistem yang bekerja di dalam suatu manajemen kantor merupakan gambaran sempurna dari seluruh kantor untuk diketahui bahwa setiap pola sistem yang berlaku akan terdiri dari sejumlah prosedur. Prosedur Prosedur merupakan urutan pekerjaan atau kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk menangani aktivitas yang berulang. Contoh sederhana adalah penanganan surat masuk atau keluar, sejak dari penerimaan atau pembuatan sampai pada tahap akhir penyimpanan adalah merupakan rangkaian kerja atau mekanisme sistem yang terdiri dari prosedur-prosedur kerja. Demikian berulang-ulang pada setiap jenis kegiatan yang sama. Penggunaan teknologi dalam manajemen perkantoran tanpa prosedur dan metode kerja yang telah berlaku akan berakibat tidak beruntungnya suatu hasil kerja teknologi tersebut, terutama di dalam menghasilkan informasi. Peranan teknologi perkantoran secara metodis dan prosedural kegiatan kantor antara lain. 1. Dilihat dari metode kerja. A. Menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. B. Menambah efisiensi kerja kantor. C. Membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor dan subsistem-subsistem pekerjaan. D. Mengadakan penghematan waktu dan biaya. E. Memeriksa pengeluaran yang sifatnya memboroskan penggunaan pegawai dan catatan-catatan yang tidak perlu. 2. Dilihat dari prosedur kerja. A. Semakin mempermudah pelaksanaan
kegiatan sehingga berjalan secara efisien dalam hal waktu dan tenaga. B. Semakin lancarnya kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaan yang efektif. C. Semakin sederhana atau singkat. D. Semakin efisien kerja atau cepat selesai. Mekanisme kerja dan tanggung jawab. Mekanisme tata kerja adalah suatu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk satuan tersebut. Mekanisme dapat mengacu pada barang, aturan, organisasi, perilaku, dan sebagainya. Mekanisme tata kerja akan sangat bermanfaat bagi organisasi dalam hal membantu dalam koordinasi dan integrasi kerja dan membantu memonitor kerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah suatu kegiatan dapat berjalan baik atau buruk. Unsur-unsur penting dalam mekanisme tata kerja meliputi prosedur kebijakan, agenda pertemuan formal, aktivitas dan tersedianya sarana atau alat yang mungkin ditemukan untuk membantu orang-orang untuk bekerja sama, dan penemuan kreativitas pegawai secara spontan untuk memecahkan permasalahan dalam bekerja. Standar kinerja pada suatu kantor sekaligus dapat untuk menilai kerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan standar operasional prosedur atau biasa disebut SOP. Rumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan dalam melaksanakan program kerjanya. Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen kualitas atau Quality Management System, yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk atau barang dan jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan sehingga bersifat proaktif bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Berikut presentasi dari kami, kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.